ngobrol-ngobrol dikasih tahu sama orang tuanya ya, jangan diterusin, kata orang tuanya, jangan diterusin ke Pelabuhan Ratu. Nah, ini udah tengah malam, tempat ada apa di tengah jalan, Iya. di perjalanan. Kayak saya udah gimana tuh ya, dilanjutin gimana, nggak dilanjutin gimana, ya udah saya istirahat aja dulu di situ, di rumah si cewek itu maksudnya. Apa sih, akhirnya saya kaget, kok saya teh bangun tuh ada di tengah-tengah kebun gitu. Tengah-tengah perkebunan apa tuh, Bang? Kalau saya ingat, saya itu di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit kalau saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bunga Kantil, masih bareng gua, Puji. Kali ini kita ada di segmen Cemani, cerita misteri malam ini. Malam ini gua mendatangi seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Ya udah, kita sambut dulu narasumber kita. Ada Kang Rahmat. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Sebelumnya saya mengucapin terima kasih nih Kang Rahmat mau berbagi cerita pengalamannya di channel Bunga Kantil. Oke, Kang Rahmat, ngomong-ngomong nih, malam ini Kang Rahmat mau berbagi cerita apa sih, Kang, di channel Bunga Kantil, Kang? Bagi pengalaman sewaktu saya touring ke Pelabuhan Ratu aja ya sama teman-teman ya, ini kejadiannya memang udah lama ya, beberapa tahun yang lalu ya. Rencananya mau sama teman-teman tuh touring ke Pelabuhan Ratu, kami tuh pakai motor touringnya, ya ada sekitar 5 motoran lah gitu. Oke, Kak, ditahan dulu sebentar nih. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkapnya dari Kang Rahmat, simak terus video ini sampai habis. Dan gua mau mengingatkan, buat kalian yang ingin berbagi cerita di channel Bunga Kantil, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Bunga Kantil. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, Cemani, cerita misteri malam ini kita mulai. Oke, Kang Rahmat ya. Silahkan Kang, diceritakan pengalamannya Kang. Ini ya, langsung ya Ya, ke silakan. ceritanya. Waktu itu saya tuh punya pengalaman bersama teman-teman, beberapa orang lah. Rencananya mau berangkat ke Pelabuhan Ratu, Mm-mm. cara touring nih pakai motor, ya sekitar ada 5 motoran. Kita tuh berangkat bareng di dari kampung tuh ke arah Pelabuhan Ratu. Di perjalanan tuh kita tuh ketinggalan jauh, bersimpangan sama teman-teman, karena motor saya tuh sama teman-teman ya mungkin ketinggalan jauh lah motornya. Jadi Kang Rahmat yang ketinggalan Ya, jauh. jadi Oh. motor saya yang ketinggalan jauh. Hmm. Mungkin ya teman-teman udah pada nyampe duluan ke lokasi, saya masih di perjalanan. Hmm. Nah, di simpangan pertigaan tuh ada arah yang ke Cibadak sama ke Cikidang. Di situ tuh kan macet, Mm-mm. keadaannya macet total. Di situ ada petugas, diarahkan sama petugas, Kang lewat sini aja, lewat sana tuh macet, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Sejujurnya saya tuh belum pernah tahu jalur itu tuh Cikidang itu gimana-gimana, nggak tahu. Ya saya ngikutin aja sampai perjalanan di situ. Saya tuh nggak nemuin ada perkampungan, ada rumah-rumah, apa ada orang-orang lewat, apa gimana tuh. Saya jalan terus di pertengahan tuh, mungkin saya juga lelah, ya saya beristirahat. Di situ kebetulan tuh ada warung, saya nyantai-nyantai aja dulu di warung itu tuh.
memang juga ada orang lah, 2 orang yang lagi istirahat juga gitu. Pas saya situ di warung itu ya saya sudah pesan kopi, pesan makanan, minuman. Ya kebetulan di warung itu juga ada orang yang istirahat itu berdua. Ya udah saya pesan aja sama si ibunya, saya bikin kopi, bikin makanan gitu. Ya udah saya ngopi, istirahat. Saya tanya tuh sama orang-orang yang berdua itu, tapi dia nggak mau jawab, cuma ngelirik aja gitu. Oh, cuma diem aja. Cuma diem aja. Terus nggak lama si ibunya tuh datang anterin kopi sama makanan tuh sama aja, si ibunya aja cuma ngasih kopi sama makanan. Jadi sama aja tuh, maksudnya nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi sama sekali gitu. Dingin gitu, Kang? Dingin. Nah di situ tuh ya mungkin berhubungan saya juga pendatang tamu gitu ya. Ya udah saya juga cuek aja gitu, masing-masing aja gitu. Sampai lama-lama kemudian terus saya tuh mau rencana berangkat lagi itu, mau berangkat jalan lagi gitu menuju ke Pelabuhan Ratu, mau nyusul teman-teman yang udah duluan gitu kan. Nah di situ tuh langsung saya membayar, saya tanya, panggil si ibunya, saya tanya, Bu, makanan sama kopi itu berapa semuanya? Ya totalnya semuanya tuh kopi sama makanan tuh 10.000. Udah saya bayar aja. Terus sudah nggak lama saya jalan, saya terusin, saya nyusurin di perjalanan tuh nggak sama sekali tuh saya nggak ketemu ada orang berpapasan, apa ada kendaraan lewat, apa di belakang saya ada gitu. Sepi kah? Sepi di perjalanan itu, sepi sama sekali, nggak ada rumah, nggak ada apa, gelap. Ya itu cuma ada cahaya motor, lampu dari motor saya aja gitu kan. Tuh. Sampai di tengah perjalanan saya jalan terus. Nah nggak lama kemudian ada penumpang tuh, ada yang mau ngikut kan gitu. Penumpang nyetop gitu di Ya ada jalan. yang stop saya gitu, katanya sih mau ikut pulang gitu. Terus dia nanya ke saya, Kang mau kemana? Saya mau ke Pelabuhan Ratu. Oh mau ke Pelabuhan Ratu gitu. Bentar Kang, itu yang nyetop Kang Rahmat tuh perempuan apa laki-laki tuh? Ya itu sih perempuan yang Oh, nyetop itu, perempuan. perempuan. Yang dia mau ngikut numpang katanya. Rumahnya sih dia sekitaran Pelabuhan Ratu. Ya namanya saya juga ya kasihan, ya udah gelap, nggak ada Kendaraan, rumah, ya? nggak ada kendaraan lain, ya udah saya bawa gitu, saya kaitin aja, ya udah bareng ayo. Di tengah perjalanan juga saya biasa aja gitu, nggak ada ini gitu ya, jalan ya, tujuan saya, ingatan saya mau nyusul teman-teman saya yang udah duluan gitu ke Pelabuhan Ratu. Tuh, sampai mau ya mungkin mau deket ke arah Pelabuhan Ratu itu tuh si cewek itu minta turun, katanya udah dekat tuh, di depan tuh udah ada perkampungan gitu. Oh, jadi Kang Rahmat juga ngelihat perkampungan. Ada perkampungan gitu. Ya udah saya ikutin aja gitu. Terus nggak lama-lama kemudian si cewek itu ngajakin ke rumahnya gitu, dikenalin sama keluarganya gitu. Ya udah saya ikutin aja si perempuan itu. Ya saya juga namanya nggak tahu apa-apa ya, dari kampung kan ya, namanya ya udah kita ke situ, ke rumah cewek itu, lalu ya ketemu sama keluarganya, kenalan semua gitu, nanya-nanya orang tuanya semuanya dari mana, dari kampung gitu kan, mau acara apa, mau main ke pelabuhan gitu. Saya sama teman-teman cuma saya ketinggalan gitu di tengah perjalanan. Terus ada, setelah ngobrol-ngobrol gitu, ada gimana tuh Kang? Ada keganjilan nggak menurut Kang Rahman gitu? Kang Kalau Rahmat. keganjilan sih nggak ada. Kalau menurut saya tuh nggak ada apa-apa, ya selayaknya manusia biasa aja, kayak kita aja gitu. Ya udah saya di situ tuh saya ngikutin aja. Pas saya udah mulangin si perempuan itu, saya pamitan tuh nggak lama tuh mau nyusulin teman saya ke Pelabuhan Ratu.
Terus nggak lama-lama ada bapaknya, orang tuanya ngobrol-ngobrol, dikasih tahu sama orang tuanya, ya jangan diterusin, kata orang tuanya, jangan diterusin ke Pelabuhan Ratu. Nah, ini udah tengah malam, takut ada apa-apa di tengah jalan, di Iya. perjalanan. Ya saya udah gimana atuh ya, dilanjutin gimana, nggak dilanjutin gimana, ya udah saya istirahat aja dulu di situ, di rumah si cewek itu maksudnya. Tujuannya sambil istirahat gitu. Nggak lama kemudian tuh si cewek itu sama keluarganya itu ngeluarin apa tuh, hidangan ya, makanan apa, kopi, bikinin kopi gitu ke saya. Ya udah saya terima aja gitu. Terus kata orang tuanya, udah jangan diterusin perjalanannya, udah nginep aja dulu sini gitu. Sampai lama sampai ngobrol sama keluarganya, saya ngikutin. Saya apa mau orang tuanya, saya ikutin aja. Saya nginep di situ sampai mau menjelang beduk subuh tuh apa, tahrim ya. Sampai tahrim itu, nah saya di situ mulai ngantuk tuh, mulai datang hawa ngantuk, nggak kelamaan habis ngobrol sama orang tuanya, saya ketiduran gitu. Pas udah ketiduran gitu, pas siang-siangnya saya kaget, kok saya teh bangun tuh ada di tengah-tengah kebun gitu. Tengah-tengah perkebunan apa tuh, Bang? Kalau saya ingat, saya itu di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit kalau saya tuh. Tapi berhubungan waktu malam itu nggak tahu ya, kan gelap, nggak ada penerangan sama sekali total. Kan saya nggak tahu itu kebun apa nggak tahu ya Iya. istilahnya. Ya setahu saya mah ya gelap lah, ke kanan ke kiri itu gelap, nggak ada rumah, nggak ada, ya kayak gimana sih, kayak kita ada di atas gunung gitu kan. Jamnya cuma pas di situ tuh saya tuh bingung, kok aneh saya ada di pertengahan kebun kelapa sawit. Seingat saya kan semalam saya di rumah cewek itu Di gitu, perkampungan. di perkampungan rame gitu kan. Saya bingung di situ tuh. Lama-lama tuh saya tuh biasa bangun, saya cari orang di situ, saya mau bertanya ke orang-orang itu, nggak ada orang sama sekali tuh, saya tuh nggak nemuin orang lah gitu. Sampai saya nyalain lagi motor, saya berjalan, nggak lama di depan tuh ada orang, saya bertanya gitu sama orang itu, sama si bapak-bapak lah, ada orang-orang itu kebunan di situ. Saya ceritain ke si bapak-bapak itu, terus si bapak itu nanyain, memang akang ini dari mana? Saya tuh dari kampung, mau main ke Pelabuhan Ratu. Tuh di situ tuh kata si bapaknya, man kok bisa ada di tengah kebun, bisa nginep di tengah kebun. Saya ceritain awalnya gitu. Saya ketemu sama si cewek, saya diajak nginep, saya diajak main ke rumahnya gitu ya. Udah saya sambil istirahat, saya nginep aja, saya main di rumahnya. Nah, di situ tuh saya kaget gitu, saya nggak tahu sama sekali gitu kan, arah kampung Cikidang itu nggak tahu. Nah, setelah Kang Rahmat ya ketemu sama si bapak-bapak penjaga perkebunan itu, lantas apa tuh Kang? Lantas gimana gitu? Si bapak-bapak itu ke saya cuma bilang, udah jangan diteruskan, pulang lagi aja. Kalau diteruskan kan istilahnya saya juga nggak tahu ya, ada apa-apanya ya. Saya juga bingung, karena teman saya kan udah duluan di Pelabuhan Ratu, saya yang di belakangan gitu kan. Ya udah saya pikir-pikir dulu, udah lama gitu, udah tuh baru saya tuh kepikiran, ya udah saya pulang lagi aja lah gitu. Ngikutin si bapaknya itu, ya si bapaknya udah cerita ke saya gini katanya, udah jangan diterusin ya, ke Pelabuhan Ratunya, ya udah kamu pulang aja. Daripada kamu nanti kena bahaya lagi, ya udah saya ikutin aja kata si bapak itu. Dan akhirnya Kang Rahmat balik lagi nih. Ya udah, akhirnya saya tuh balik lagi. Pas balik lagi itu udah ngikutin si bapak suruh balik lagi itu, saya tuh balik lagi. Selama perjalanan itu saya nyariin warung yang semalam saya berhenti tuh nggak ada, nggak ketemu-temu gitu. Nah di situ tuh saya kaget gitu kan. Itu selama perjalanan tuh memang nggak ada rumah, nggak ada warung, memang juga perkebunan semua gitu. Nah saya tuh yang jadi bingung tuh gitu. Jadi bingung ya, nggak sadar saya juga.
nyariin warung kok yang semalam saya istirahat di tengah jalan itu mana, nggak ada, nggak ketemu kanan kiri itu nggak ada gitu. Itu suatu pengalaman saya waktu mau tur ke Pelabuhan Ratu. Ya, saya juga lupa lagi itu tahun berapa. Nah, waktu berangkat tuh sama teman-teman yang kurang lebih antara 5 motoran lah sama Hmm. teman-teman gitu. Itu Kang, maaf, waktu Kang Rahmat nyampe kan pulang lagi nih. Iya. Nah, pas Kang Rahmat nyampe rumah, itu gimana Kang? Nah, sampai Apa baik-baik aja atau ada gangguan lain gitu? ya udah sampai rumah tuh semua tuh pada kaget ngirain saya udah pulang lagi ke itu tuh ke rumah tuh pada kaget, yang di rumah teman-teman juga pada kaget semuanya karena teman-teman tuh udah berapa kali ngontak saya, kebenaran tuh HP saya di sana tuh nggak ada sinyal, Hmm. mati total, nggak ada sinyal, nggak ada bisa dihubungi. Nah, teman-teman tuh pada cerita waktu selama saya berangkat sama saya pulang itu saya tuh udah 3 hari Hah? katanya dicariin teman-teman ke sana ke sini ke pelabuhan sana sini nggak ketemu, dikontakin susah gitu. Saya tuh udah 3 hari nggak ketemu, malah teman-teman juga repot jadi pada nyariin gitu kan. Nah, Oh, jadi pas Kang Rahmat pulang ke rumah, itu teman-teman Kang Rahmat yang waktu itu bareng ke pelabuhan itu udah ada di Bogor, udah ada di tempat Kang Rahmat lagi. iya, udah ada di kampung lagi, sudah ada di lokasi lagi. Dan Kang Rahmat nggak ada selama udah nggak ngilang, dianggap hilang selama 3 hari. Iya, di situ juga saya merasa kaget. Perasaan saya tuh ya baru sehari aja, sehari semalam itulah kejadiannya gitu. Padahal teman-teman bilang tuh udah 3 hari gitu. Nah, di situ ada keanehan juga, saya juga bingung gitu. Perasaan sih ya cuma 1 hari, sewaktu itu doang gitu kejadiannya. Oh, ini Kang, waktu maaf punten, waktu Kang Rahmat istirahat di warung, Iya. itu Kang Rahmat ngelihat keganjilan nggak Kang? Dari warung yang waktu Kang Rahmat istirahat. Kalau waktu di warung tuh saya lihat keganjilan sih mungkin ya nggak ada, cuma ya orang-orang itu nggak mau pada bicara, nggak mau pada ngobrol, pada diem semua. Yang punya warungnya juga diem gitu. Di situ juga terus yang saya kaget lagi ketemu si cewek itu juga, tapi keluarganya itu mau ngobrol, mau ngasih tahu, mau ngasih saran lah intinya ya, Mm-mm. istilahnya ke saya. Yang lebih kaget saya itu lagi, saya pas bangun pagi ya pukul sekitar jam 7-an, jam 6:30 ya mungkin ya Mm-mm. ada itu. Saya tuh kaget kenapa saya tuh ada di tengah-tengah Perkebunan. perkebunan kelapa sawit. Nah, Kang, waktu Kang Rahmat nganterin cewek itu ke rumahnya, Iya, itu kan Kang Rahmat lihat perkampungan tuh. iya. Ada keanehan nggak Kang dari rumah-rumahnya gitu? Kalau dilihat dari rumah-rumahnya, sepertinya rumah-rumahnya sih biasa kayak rumah-rumah perkampungan, kayak semacam apa ya, kalau dibilang tuh kayak semacam rumah-rumah tempo dulu lah gitu, yang kayak tepas-tepas gitu, yang Rumah-rumah pakai panggung. ya rumah-rumah panggung gitu, rumah-rumah. Berarti masih pada pakai bilik ya? Iya, itu semuanya masih pada pakai bilik, ininya juga masih ya namanya di perkampungan, gimana sih rumah-rumah di perkampungan ya sama juga lah gitu. Itu juga nih cerita pengalaman dari Kang Rahmat ya. Iya. Ya, itu suatu pengalaman waktu dulu waktu saya acara touring sama anak-anak gitu ya, sama teman-teman diacarakan ada touring ke Pelabuhan Ratu. Ya saya Hmm. sih ya namanya sama teman-teman ya udah oke siap-siap aja. Ya, akhirnya Kang Rahmat nggak jadi ya. Ya akhirnya saya nggak jadi gitu, Balik lagi. balik lagi karena ya disitulah mungkin eh, di apa di itunya nggak boleh dilanjutkan lagi, ya udah saya balik lagi ke kampung lagi gitu. Mungkin suatu isyarat Iya mungkin ya Kang ya. syarat ya kalau dilanjutkan pun nanti takutnya ada apa-apa lagi gitu Iya. kan. Oke nih Kang Rahmat, terima kasih nih. Jadi itulah pengalaman Iya, eh, cerita dari Kang Rahmat ketika Kang Rahmat dan teman-temannya touring ke arah Pelabuhan Ratu. Oke, Kang Rahmat, sebelumnya iya, saya ngucapin terima kasih iya banyak nih sama-sama. mau Iya, berbagi iya, cerita di lebih channel cerita. Bunga Kantil nih. Oke, buat teman-teman gimana nih cerita dari Kang Rahmat? Silahkan kalian komen di kolom komentar.
Oke, mungkin Kang Rahmat cerita untuk malam ini cukup sampai di sini ya. Ya. Oke, buat teman-teman, cerita pengalaman dari Kang Rahmat cukup sampai di sini. Gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di channel Bunga Kantil. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel Bunga Kantil, ayo subscribe channel Bunga Kantil. Jangan lupa like dan share. Terus bunyikan terus tanda lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari Bunga Kantil. Oke, akhir kata gua Puji dari Bunga Kantil dan Kang Rahmat izin pamit. Bye.